Setelah mendapatkan izin dari sang papa, Gisel bersama 4 kawannya pergi ke Gunung Maruyung. Sebenarnya gua agak ragu kalau kita mendaki ke gunung ini, tutur Tasya sambil berjalan di tengah-tengah. Kenapa lo ikut kalau lo ragu? Tanya Regar. Ya kan gua juga pengen merasakan gimana naik ke gunung dengan sejuta mistisnya. Semoga nanti gua pulang dengan utuh, doa Tasya dengan tersenyum sendiri. Udah, ini sebentar lagi kita masuk ke dalam. Lebih baik kita jangan sampai lengah dan jangan terlalu tegang ya. Anggap saja kita seperti mendaki gunung yang lain, oke? Ucap Denny sang ketua pendaki. Siap Pak Bos, laksanakan. Ucap Alfi sambil ngupil. Astaga, lo itu bisa gak sih ngupil lihat tempat juga? Masa kayak gini aja masih sempet lo ngupil? Jorok banget jadi cowok. Ujar Tasya dengan wajah yang dibuat-buat dengan jijik. Jadi bilang bos, terserah gua lah, mau ngupil di mana aja juga bebas. Ucap Alfi dengan nada songongnya. Semoga jodoh gua nanti gak sejorok lo, Vi. Ucap Tasya dengan tersenyum masam. Sialan lo Tas, berutu Alfi dengan memonyongkan bibirnya. Hehehe, sorry bang, gini-gini juga pengen punya suami yang tahu tata krama, nggak sembrono kayak lo gitu. Dengan alis yang dinaik turunkan oleh Tasya, tentu saja itu membuat para teman-teman tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan Alfi. Yaudah, diam dulu, jaga stamina buat kita mendaki ke puncak. Perkiraan gua sih masih lama, sudah jauh sampai ke puncak. Kalau mau istirahat mending nanti atau sekarang, ditambah ini mau hujan lagi. Ucap Denny sambil memandang sekitarnya yang kabut mulai menutupi kabut hitam dengan pandangan sedikit buram. Langit yang cerah telah berganti warna menjadi hitam. Angin terasa sampai membuat bulu tangan bahkan kaki berdiri dengan sendirinya. Dan suara burung yang saling bersahutan seolah-olah menyampaikan bahwa akan tiba guyuran hujan yang siap membasahi tanah yang mereka tempati. Masa baru masuk udah mau istirahat? Kita baru beberapa meter dari pintu masuk, tahu gak nih? Tanya Regar yang sedari tadi diam dan kini ia bersuara. Iya juga sih, kita baru masuk ke sini, tapi lihat nih kayak mau hujan. Perasaan kita tadi sebelum kita sudah lihat cuaca dan perkiraan hujan, kok bisa pas masuk mendung ya? Tanya Alfi sambil memandang langit yang mulai terlihat kabut awan hitam. Ya udah, kita bikin tenda beberapa meter lagi dari sini. Nggak enak kalau kita bikin di sini, masa di tengah jalan. Dengan langkah ketua yang bijaksana, Denny dengan langkah percaya diri melangkahkan kaki dan meninggalkan mereka, sedangkan mereka hanya mendengus dengan kesal. Dasar ketua sekali ngomong suka nggak pakai perasaan, batin mereka serentak. Woi, tungguin Denny, ayo malah bengong. Gisel berteriak memanggil Denny dan ketika Gisel hendak berjalan, teman-teman malah diam. Kalian malah diam, ayo jalan Tas, Vi, Re, ayo jalan. Panggil Gisel kepada temannya dan seketika langsung tersadar berjalan beriringan menyusul Denny. Nah, calon istri idaman, ucap Alfi sambil menunjuk ke arah Gisel. Dasar buaya darat, lihat yang bening, mata langsung putih tuh mata-matanya. Tutur Tasya dengan nada sebal dengan melipat tangan di dadanya. Hehehe, bercanda sayang, aku setia sama kamu doang kok. Ringis Alfi dengan terkekeh pelan. Awas, ada buaya yang lagi mangkal Tas. Sambar Gisel melihat ke arah belakang. Widih, siapa juga yang mau sama lo ya? Ketus Tasya sambil merengut dengan nada sebal. Ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mata sudah tiada. Neng Tasya tidak peka ya? Ujar Gisel dan semua orang tertawa. Hanya Tasya yang tidak tertawa karena ia diejek oleh temannya. Dasar punya teman kagak ada benar kayak gini, kagak punya akhlak, gerutu Regar sambil mengusap dada dengan pelan. Di tengah perjalanan kami mendengar suara yang aneh, seperti ada yang tertawa, bahkan menjerit seperti ketakutan. Santai aja, itu angin yang bergesekan dengan daun, santai aja, itu angin yang bergesekan dengan daun, makanya berbunyi. Ucap Denny sambil menenangkan para anggotanya. Dengerin tuh apa kata Pak Ketua, santai aja, gak usah tegang ya, kayak ketemu mertua aja. Gurau Alfi sambil bercanda, meskipun dalam hati Alfi juga takut.
Lo itu jadi manusia nggak ada serius-seriusnya ya, jadi orang, heran gua sama lo, ujar Gisel sambil menggelengkan kepala. Apa yang mau diseriusin? Acara nikahan masih lama. Apa yang mau diseriusin? Acara nikahan masih lama juga kok, ucap Alfi sambil memukul dadanya sendiri dengan bangga. Awas saja nanti setelah lulus wisuda lo nanti dijodohkan sama orang tua lo. Gua orang pertama yang akan tertawa sepuasnya, ucap Gisel sambil tertawa pelan. Kalau lo kalah harus traktir gua makan selama sebulan ya, ucap Alfi sambil menantang Gisel. Fine, kalau gua menang lo harus traktir gua makan juga, tantang balik Gisel sambil menjabat tangan Alfi, sedangkan yang lain hanya bisa menggelengkan kepalanya. Seperti anak kecil hanya mereka. Sungguh seperti anak kecil mereka berdua. Deal, ucap kami berbareng. Ucap kami bersamaan. Manusia kagak ada akhlak taruhan kayak gitu, ujar Denny dengan suara yang sedikit pelan akan tetapi didengar oleh Alfi. Biarin, yang penting kita bahagia ya gak Gisel, ucap Alfi dengan turunkan alisnya dan turunkan alisnya dibalas dengan anggukan kepala Gisel. Hujan turun dan mengguyur tenda kami, dan tidak lupa angin yang besar membuat tenda bergoyang-goyang. Gisel POV. Sel, ini perasaan gua aja atau gimana ya? Kok perasaan gua pas kesini gak bisa tenang aja ya? Tanya Tasya sambil memegang dadanya sendiri. Bukannya kalau lo naik gunung suka was-was ya? Tanya Gisel. Sialan lo, jujur amat jadi orang. Tapi ini mah beda, masa dari pas masuk ke gerbang udah deg-degan dan sampai saat ini belum berhenti juga detak jantungnya. Tanya Tasya. Kalau jantung lo berhenti lo gak bisa hidup kali, udah mati, lirih Gisel sambil tertawa terbahak-bahak. Tahu ah, pokoknya aku ngambek sama kamu, dengan nada dibuat seperti anak kecil. Gisel hanya tertawa dengan pelan. Kalau mau TikTok nanti di rumah, masa di gunung TikTok? Susah sinyal Ibu Tasya, ujar Gisel dengan meledek Tasya. Kalau bukan anak TikTok gak bakalan ngerti, gerutu Tasya sambil mengerujutkan bibirnya dan dibalas dengan gelaan tawa dari Gisel. Mana ngerti, gua kan gak main TikTok, tanya Gisel. Hehe, gua kan lupa, lo itu anak papa banget, segala nurut, ucap Tasya. Gak usah buka aib juga kali Tas, delik Gisel sambil membaringkan badannya. Hehehe, bercanda tuh, ya udah tidur dulu lah, capek dari tadi ngoceh, ucap Tasya dengan membaringkan badan di sebelah Gisel. Siapa suruh berkicau dari tadi, ujar Gisel dengan memejamkan mata. Tidur lagi pula, ini hujan, gak bakalan bisa diganggu sama kebo yang lain juga, ejek Tasya dan dibalas dengan anggukan kepala karena rasa ngantuk sudah menyerang Gisel. Sedangkan di lain tempat Chandra, Angga, dan Aldo sedang mendirikan tenda. Bos, ini beneran kita bikin tenda di sini ya? Kok pada sepi ya? Katanya ini banyak mendaki, kok nggak rame? Nggak seperti yang waktu lalu mendaki ke Gunung Prau, tanya Angga dengan melihat sekitarnya. Mana gua tahu ya, jelas ini sepi nih, lihat bentar lagi hujan.